Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kita lanjutkan materi kuliah kita Fisika Dasar 2 masih dalam bab terkait dengan potensial listrik, dan kita masuk pada subbab yaitu dipol listrik dalam medan listrik eksternal atau medan listrik luar. Oke, di layar kita akan meninjau sebuah dipol listrik, gitu ya. Pada momen dipol listrik P, vektor P kecil seperti pada gambar, yang kemudian ditempatkan dalam medan eksternal, medan listrik eksternal yang sifatnya uniform atau seragam dengan besar nilainya itu adalah E, yang arahnya kemudian ke arah sumbu X positif atau ke kanan. Nah, lalu kemudian di sini kita asumsikan ya, bahwa vektor P, vektor momen dipol listrik, ya, ini membentuk sudut theta. Sudut theta ya, terhadap vektor medan listrik. Ini yang kita harus asumsikan, bahwa vektor medan momen dipol listrik membentuk sudut terhadap medan listrik E sebesar theta seperti ditunjukkan pada gambar, gitu ya. Ini theta, yang ini. Nah, kemudian kalau kita perbesar atau kita zoom, maka modelnya seperti ini sebenarnya. Sehingga kemudian torkanya itu dia mengarah masuk ke dalam permukaan atau ke dalam, gitu ya. Maka di sini disimpulkan dia silang. Nah, dari gambar ini kemudian kita bisa melihat bahwa di sana ada gaya sebesar F, kita gaya F, yang kemudian ini adalah gaya listrik akibat dari muatan, baik muatan negatif maupun muatan positif, ya. Dimana untuk gaya karena muatan positif, maka tentu besarnya itu adalah F sama dengan I dikalikan dengan E. Ini besarnya F sama dengan I kali E. Dan dia arahnya ke kanan, dan dia berlawan arah dengan yang kemudian dihasilkan oleh muatan minus Q yang arahnya ke kiri, itu minus F. Nah, besarnya sama, nilainya sama, tapi kemudian punya arah yang berlawanan, ada yang ke X negatif, yang ke X sumbu positifnya. Nah, sehingga kemudian resultan nilainya sama, maka berarti dia sama dengan 0. Karena F, kemudian saya jumlahkan dengan minus F, berarti sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada torka, di mana torkanya ini dia katakanlah misalkan torka tau ini dia arahnya itu dia adalah searah dengan arah jarum jam di sekitar pusat massa dari kedua muatan. Kalau kita lihat di sini, maka tentu pusat massa dari kedua muatan, yaitu muatan minus Q dan muatan plus Q, itu ada di tengah-tengah, ya. Kita misalkan ini di titik yang ini itu adalah terjadi torkah di sini yang kemudian arahnya dia ke dalam, dan arahnya arah pergerakannya itu adalah searah dengan arah jarum jam. Nah, sehingga kemudian besar dari torka di titik O atau di pusat massa antar kedua muatan
torka itu kita tuliskan sebagai 2A, kemudian saya kalikan dengan sinus theta kali dengan gaya F. Ya. Dimana kemudian 2A sin theta ini merupakan R-nya nilai. Kalau kita ingat bahwa torka itu sama dengan R diplotkan dengan F. Dimana R-nya itu sendiri sama dengan 2A sinus theta dikalikan dengan F. Nah, lalu kemudian kita substitusi nilai gaya ke dalam persamaan torka. Ya. Maka kemudian kita temukan bahwa torka sama dengan 2A, lalu kemudian saya kali dengan sinus theta, dan F-nya itu sama dengan Q dikalikan dengan medan E. Dan ini sama dengan, karena momen dipol P itu sama dengan 2A kali Q, 2A kali Q, saya kalikan kemudian sinus theta, E sinus theta, maka ini sama dengan P dikalikan dengan E dikalikan dengan sinus theta, dimana P sama dengan 2A kali Q. Nah, vektor torka yaitu vektor torkanya ini sama dengan atau pada dipol kemudian ini dihasilkan dari perkalian silang antara momen dipol P dengan medan listrik atau vektor medan listrik E. Kemudian kita tuliskan bahwa vektor torka sama dengan P dikoskan dengan medan listrik E. Nah, akibat dari torka ini kemudian itu adalah merotasikan dipol ya, sampai kemudian momen dipol P itu searah dengan medan listrik E. Itu sebagai akibat dari adanya torka di pusat atau titik pusat massa antara muatan meniski dan pleski, yaitu untuk menyiarahkan momen dipol P searah dengan arah medan listrik E. Nah, sehingga kemudian kalau kita kaitkan dengan energi potensial, ya, di mana energi potensial itu dapat dihubungkan atau dapat dikaitkan dengan orientasi dari sebuah momen dipol, ya, atau dipol listrik dalam medan listrik, ya, di mana dipol ini kemudian memiliki energi potensial ketika dalam orientasi kesetimbangan. Nah, kesetimbangan ini kemudian terjadi ketika vektor P atau vektor momen dipol P itu ada di sepanjang medan vektor E atau searah dengan medan vektor E. Nah, dengan kata lain bahwa dipol itu memiliki potensial yang lebih besar ketika P itu dia antiparalel atau tegak lurus atau tidak sejajar dengan medan vektor E. Gitu ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa memilih bahwa energi potensial atau konfigurasi energi potensialnya dia akan bernilai 0 ketika sudut antara P dengan E, vektor momen dipol P dengan vektor medan listrik E itu sama dengan 90 derajat. Nah, sehingga kemudian kalau kita kemudian kaitkan dengan energi potensial listrik, perubahan energi potensial listrik, maka kita dapat menuliskan bahwa delta U ini yang kita sudah pelajari pada materi sebelumnya, itu delta U sama dengan potensial di titik B saya kurangi dengan potensial di titik A
Ini sama dengan kerja yang dilakukan dari titik B, tapi dia bernilai negatif. Nah, sehingga kemudian dengan ini kita bisa gunakan untuk mencari energi potensial listrik dipol, yaitu dengan menghitung kerja yang dilakukan oleh medan dari orientasi awal, yaitu sama dengan 90 derajat. Di mana kemudian UA-nya atau potensial di titik A yaitu sama dengan potensial ketika orientasinya itulah 90 derajat. Sampai kemudian pada orientasi atau nilainya itu adalah sebesar theta, yaitu pada titik B, maka ini sama dengan U di mana orientasinya adalah sebesar theta. Nah, sehingga kemudian kalau kita menggunakan relasi antara kerja atau usaha dengan torka, maka kita bisa menuliskan bahwa kerja itu sama dengan integrasi dari torka terhadap sudut D atau D theta. Nah, sehingga untuk mencari U theta, jadi U theta atau potensial ketika orientasinya adalah sebesar theta, maka ini kita bisa dapatkan dengan memperkurangkannya dengan orientasi ketika sudut yang dibentuk antara P dengan E, antara medan vektor mendipol dengan vektor dan skala 90 derajat, dan ini sama dengan minus atau negatif dari kerja yang dilakukan dari orientasi 90 derajat sampai pada orientasi theta. Maka ini sama saja sama dengan negatif integrasi dari torka dengan batas integrasi dari 90 derajat sampai theta. Yaitu torka dari D theta. Nah, sekarang kita akan memilih atau men-setting bahwa U theta itu sama dengan U, sementara U 90 derajat itu sama dengan 0. Ya. Bahwa potensial ketika orientasinya adalah sebesar theta itu sama dengan U, dan ketika 90 derajat maka dia sama dengan, sehingga kemudian torkanya itu sama dengan P dikalikan E dikalikan dengan sinus theta, seperti yang kita dapatkan pada persamaan sebelumnya bahwa torka itu sama dengan P kali E sinus theta. Maka kemudian kalau kita ambil integrasinya, ya, kalau kita ambil integrasi dari torka PE sinus theta, ini kemudian kita akan dapatkan bahwa U sama dengan negatif dari PE kosinus theta. Nah, relasi ini kemudian kita bisa tuliskan ke dalam bentuk vektor atau perkalian titik, ya. Maka ini kita tuliskan menjadi U sama dengan negatif dari vektor P saya dotkan dengan medan vektor E. Nah, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan 3 kasus khusus dari persamaan ini,
yaitu persamaan U sama dengan minus P dot E, di mana yang pertama itu adalah U akan bernilai sama dengan minus P yang saya dotkan dengan E, ini sama dengan minus P kali E kosinus theta, akan kita dapati nilainya itu ada 3 keadaan, 3 kasus khusus. Yang pertama itu adalah jika theta sama dengan 180 derajat, atau orientasi atau sudut yang dibentuk antara medan listrik E dengan momen dipol P 180 derajat, maka akan kita dapati bahwa U sama dengan P dikalikan dengan E. Kemudian yang kedua, jika theta sama dengan 0, sama dengan 90 derajat, maka akan kita dapati nilai U itu sama dengan 0. Dan yang ketiga, jika theta sama dengan 0 derajat, maka akan kita dapati nilai potensialnya itu adalah U sama dengan negatif P dikalikan dengan E. Sudut inilah sudut yang dibentuk antara vektor momen dipol dengan vektor medan listrik E. Maka dia punya 3 nilai karakteristik. Yang pertama sama dengan positif P kali E, yang kedua sama dengan 0, dan yang ketiga adalah negatif P kali E untuk masing-masing nilai theta 180, 90, dan 0 derajat. Dimana kalau yang 0 derajat berarti arah dari vektor momen dipol P itu sama dengan arah medan listrik E. Kemudian untuk yang 90, antara E dengan P itu saling 3 lurus. Kemudian untuk yang 180 derajat berarti antara P dengan E punya arah yang berbeda atau yang berlawanan.